Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wa bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma al-iktisaru fil haddi 'ala al-i'jazi wa in nazala al-Qur'anu li ghairihi aidan li'annahu al-muhtaju ilayhi bit-tamyizi fa huwa al-aham. Thummal iktisaru mangkonuli utawi nyendek fil haddi ing dalam definisi ing dalam ta'rif Al-Qur'an alal i'jazi ing atase i'jaz ing atase unsur kemukjizatan wa inna zala lan senajan temurun apa Al-Qur'anu Qur'an li ghairihi krana liyane i'jaz aidon halimane li'annahu krana sak temene i'jaz iku al-muhtaju kang den butuhaken apa ilaihi maring i'jaz fit tamyizi ing dalem bedakaken bahwa mongko utawi i'jaz iku al-ahammu kang luwih penting. Naam. Jadi melanjutkan pada pembahasan yang lalu tentang definisi Al-Quran. Apa kemarin? Al-Quran wal kalamul munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'jizu bi suratin minhu. Ya kan? Al-kalamul munazzalu, al-kalam sudah dibahas, al-munazzalu sudah dibahas. Ala sayyidina Muhammadin sudah dibahas. Faslun, apa itu kemarin? Faslun tsanin. Sekarang al-mu'jizu bi suratin minhu. Ini Quran kan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengandung unsur i'jaz yang bisa menjadi mukjizat, artinya mengalahkan kepada yang lain bi suratin minhu, walaupun dengan satu surat saja. Artinya Quran ini sanggup menghadapi tantangan atau bahkan membuka tantangan bagi siapapun juga. Ayo, kalau kalian meragukan Quran, buat yang seperti Quran. Meskipun satu surat saja. Gabungkan kekuatan kalian manusia dan jin dan semuanya. Sampai kapanpun juga terbuka waktunya. Bikin yang kayak Quran. Keluasan maknanya, keindahan susunannya, kedalaman balaghahnya, gak mungkin bisa. Apa itu di suratnya Al-Baqarah itu? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin minhu wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin. Allah buka tantangan. Wa in kuntum fi raibin, kata Allah, dan jikalau kalian masih ada keraguan-raguan mimma anzalna ala abdina, dari apa yang aku turunkan pada hambaku Muhammad. Kalau kalian masih ragu tentang Al-Quran, fa'tu bi suratin minhu, coba buat satu surat saja yang seperti itu. Wad'u syuhada'akum, panggil bantuan kalian, manusia, jin, semuanya kumpulkan. Min dunillah, selain Allah.
Cari bantuan selain Allah kalau memang bisa. Fa illam taf'alu, kalau kalian nggak bisa, walan taf'alu, dan nggak mungkin bisa sampai kapanpun juga, fattaqun nar, takutlah pada api neraka. Nah, Quran itu dalam definisinya dikatakan al-mu'jiz bi suratin minhu, yang dapat mengalahkan yang lain, yang bernilai mukjizat meskipun dengan satu surat saja. Nah, sekarang dibongkar di sini, dipradeli. Kenapa sih dalam definisi Quran kok dimasukkan kata-kata al-mu'jiz, yang menjadi mukjizat? Padahal Quran itu kan turun nggak cuma jadi mukjizat, sebagai pedoman hidup, sebagai panduan hukum, sebagai nasihat, sebagai obat, sebagai yang lain-lain. Kenapa? Dikatakan li'annahul muhtaju ilaihi fit tamyiz, karena unsur i'jaz itu, jadi mukjizat itu menjadi pembeda Quran dengan yang lain. Quran turun untuk nasihat, betul. Hadis Nabi juga nasihat, kan? Quran turun untuk obat, betul. Zikir juga obat, wirid juga obat. Quran turun untuk kisah, ya kalam Nabi, kalam sahabat juga kisah. Quran turun untuk pedoman hidup, banyak juga kalam-kalam hikmah atau hukum-hukum dari Nabi juga termasuk pedoman hidup juga. Tapi kalau Quran sebagai mukjizat, nggak ada pada yang lain. Hadis Nabi nggak mengandung unsur mukjizat. Hadis qudsi pun nggak mengandung unsur mukjizat. Nah, makanya dikatakan al-mu'jiz itu termasuk inti daripada definisi Al-Quran. Fahwal ahammu, dialah yang lebih penting untuk disebutkan. Maka wa qauluna bi suratin minhu, wa qauluna lan utawi ucapan kita bi suratin minhu, bi suratin kelawan sak surat minhu saking Al-Qur'an, iku bayanun dadi penjelasan li aqall lima, maring luwih sithik-sithike barang, yahsulu kang hasil bihi kelawan ma apa al-i'jazu, apa unsur mukjizat, unsur i'jaz. Wa huwa lan hale utawi aqallu ma iku qadru aqsari suratin, sak kadare luwih cendek-cendeke surat, kal kautsari kaya surat al-kautsar. Nah, kata-kata bi suratin minhu dalam ta'rif itu maksudnya adalah minimal, batas minimal tantangan bagi orang yang meragukan Quran. Ayo gawe yo sak surat tok ae, meskipun yang paling ringkas, yang paling sedikit. Apa surat yang paling sedikit? Yaitu Al-Kautsar, cuma 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu surat yang paling ringkas, terdiri dari 3 ayat. Artinya tantangan terbuka, coba bikinkan 3 ayat saja, ojo akeh-akeh. 3 yang kayak Quran, nggak mungkin kalian bisa. Wa inna ma kana lan angin pastine ono apa aqallul i'jaz luwih sithik-sithik i'jaz iku bi aqalli suratin kelawan luwih sithik-sithik surat. Li annahu krana sak temene kelakuan iku lam yakun ora ono iku fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an apa ayatun ayat mufradatun kang ijenan. Balil ayatu balik utawi ayat iku tastalzimu amrih netepaken apa ayat munasabatan ing pepantesan lima maring barang qablaha kang ing dalem sadurunge ayat wa malan barang ba'daha kang ing dalem sawise ayat. Fatakunu mongko ana apa jumlahe iku salasa ayatin, 3 pira-pira ayat. Maksudnya begini. Dikatakan Quran mengandung unsur mukjizat, membuka tantangan bagi siapapun juga, sampai kapanpun juga, untuk membuat yang seperti Quran. Berapa batasannya? 1 surat saja. 1 surat itu yang paling ringkas berapa ayat? 3 ayat. Ya wis, gaeno 3 ayat tentang yang sama dengan Quran.
Nah, gitu kan ya di awal tadi. Kemudian jikalau ada orang yang tanya, kenapa sih Allah membuka tantangan dengan satu surat atau 3 ayat? Apa nggak bisa dengan 1 ayat saja? Gitu loh. Kenapa kok 3? Katanya Allah Maha Kuasa. Kenapa nggak cuma dengan 1 ayat? Loh, bukannya nggak bisa, tapi untuk kesempurnaan tentang susunan tersebut. 1 ayat saja nggak mungkin bisa orang untuk membuat yang kayak Quran. Cuma kenapa dikatakan 3 ayat atau 1 surat? Kenapa? Karena nggak ada di Quran itu ayat yang berdiri sendiri. Setiap ayat tastalzimu munasabatan lima qablaha wa ma ba'daha. Setiap ayat pasti ada hubungan dengan sebelumnya dan setelahnya. Semua kayak begitu dalam Al-Quran. Oleh karena itu, untuk kesempurnaan makna dan sir yang terkandung, maka mesti harus 3 ayat supaya lengkap. Ada sebelumnya, ada setengah-tengah, ada setelahnya. Itu maksudnya.